Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, saya hormati guru kita Ustaz Muhammadun Muslim. Semoga Allah berikan kesehatan, afiah, panjang umur. Allah berikan rezeki yang halalan, thayyiban, katsiran, mubarakan, wasi'an, min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhair. Amin ya rabbal alamin. Dan para teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkahkan ilmu kita. Allah Subhanahu wa taala berikan futuh kepada kita, futuh al-arifin, futuhnya para ahli arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mungkin saya bukan tausiah ya. Mungkin tadi udah dijelaskan bahwasanya kita beruntung menghadiri pengajian atau menuntut ilmu seperti ini. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Minhajus Sawi, yang tadi melanjutkan perkataan yang disampaikan oleh Kang Jun. Ya, di Minhajus Sawi ada kata-kata yang berbunyi, orang yang mati itu, orang yang benar-benar mati adalah orang yang mati ketika masih hidup. Maksudnya apa? Dia masih hidup tapi jasad sama ruhnya udah mati. Maksudnya adalah ini orang enggak berguna bagi orang lain. Itu definisi orang mati di dalam kitab Minhajus Sawi itu adalah orang yang mati sebelum hidupnya mati, yakni enggak ada gunanya bagi orang lain. Para arifin, para orang-orang soleh yang tadi dijelaskan oleh Kang Jun, bahwasanya contohnya seperti Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Sahibur Ratib bin Bil Anfas, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu beliau semua hakikatnya masih hidup. Karena apa? Karena ribuan tahun karangannya masih kita baca sampai sekarang. Zaman sekarang orang kalau nggak berguna, maksudnya mati ini, jangankan udah meninggal, masih hidupnya pun nggak ada yang nyariin, masih hidupnya pun nggak dibutuhin orang. Jangan sampai kita kayak gitu. Jadi kita duduk di majelis ilmu ini ada manfaat ya semuanya. Kalau misalkan para arifin, para orang-orang soleh terdahulu, itu beliau ribuan tahun sudah meninggal tapi karangannya masih dibaca sampai sekarang, itu namanya hakikat hidup yang sebenarnya. Kita paling lama berapa sih? 100 hari dikenang sama orang udah meninggal. Ya, dikenal orang sama orang udah meninggal paling 100 hari, udah ke 100 harinya lupa sama kita. Bayangin orang-orang soleh, pengarang Rotibul Atos, pengarang Maulid Simtuduror, itu ribuan tahun sudah meninggal tapi kita masih ingat sama beliau. Kita mengimani beliau, mempercayai bahwasanya beliau itu pernah hidup di dunia ini. Itulah hakikat hidup yang sebenarnya. Makanya duduk di majelis ilmu yang tadi dikatakan oleh Kang Ucut benar, nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Tapi ingat, dengan adab, dengan akhlak kita kepada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, supaya ilmu kita barokah dan manfaat. Para wali ini ada yang berkahnya di dalam syairnya, ada berkahnya di dalam karangan kitabnya, ada yang berkahnya di murid-muridnya. Maksudnya apa? Pencetak-pencetak tadi yang saya sebutkan itu masing-masing punya keberkahan di situ. Tetapi ada satu sosok yang banyak orang lain idolakan, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu beliau itu dari karangannya, dari segi syairnya, dari segi kitabnya, semuanya itu mendapatkan keberkahan dari Allah, sehingga semua karangannya, mau dari kitabnya, dari syairnya, bahkan ratibnya masih dibaca sampai sekarang. Karena apa? Karena keberkahan antara muridnya Habib Abdullah dengan gurunya, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bahkan Habib Umar mengatakan bahwasanya
Saya ini nggak punya kitab, nggak ngarang kitab, murid-murid saya nih yang jadi kitab saya. Nih Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Itu karena kenapa? Karena bentuk takzim kepada gurunya dan menghormati ilmu-ilmunya. Makanya dia walaupun sudah meninggal ribuan tahun, dia tetap masih kita kenang, masih kita baca ratibnya, masih kita baca. Nih kita kalau kita baca kitab-kitab Imam Haddad, kita ini baca kitab Imam Haddad ini Nasaihud Diniyah dan segala macamnya, itu kalau kita baca itu walaupun kita udah hatam, kita baca lagi, tapi kita kayak dapetin ilmu baru. Sok coba kita nanti kalau misalkan ada yang udah bisa nahwu sorof, itu kalau misalkan kita baca, misalkan contohnya Nasaihud Diniyah karangan Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu kita baca udah hatam, kita baca sekali lagi sampai hatam lagi, pasti ada ilmu-ilmu baru itu buat kita. Itu keberkahan daripada antara guru dengan murid. Ya, antara guru dengan murid. Jadi murid nggak mesti pinter, nggak mesti kita bisa segalanya. Yang penting kita semua hikmat atau takziman kepada guru kita, insya Allah semuanya kena sama kita. Ini saya nggak jauh-jauh, bukan ulama arifin. Ratusan tahun yang lalu saya punya teman. Ini ada dua teman, yang satu pinter, yang satu kita ya rada kurang kita sebutnya. Ini yang rada kurang ini mah kita cerita aja. Ini yang rada kurang ini ketika di pesantren, ya Allah, kalau kita sebut mah ngaji takrib aja nggak hatam, ngaji takrib aja nggak hatam, takrib hatam, fatul qoribnya dia nggak hatam. Itu ketika itu, tapi kerjaannya apa? Ngebantuin guru kita, ngepelin rumah guru kita, dipelin terus setiap hari sampai itu dia fatul qorib nggak hatam. Itu bukan karena dia malas ngaji, karena apa? Karena dia sering khidmat sama gurunya. Ini waktu di pondok itu, mohon maaf, bukan, kalau dia misalkan mau setoran hafalan ke guru, itu sebelum itu ke saya dulu. Jadi pang dengerin gua hafalan ya. Waktu itu zaman masih ngapal Imriti, kita masih ngapal Imriti, dia minta apa? Minta dengerin ke saya. Oh, itu hafalannya cuma 5 bait aja, itu susah banget di hafalan. Susah banget di hafalan. Habis lulus, kita habis lulus karena berkah guru kita, itu dia di rumah itu punya majlis. Di rumahnya punya majlis, ngelanjutin bapaknya. Itu di rumah itu dia ngajar kitab Fathul Mu'in. Bayangin, Fathul Qorib nggak lulus, dia ngajarnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in kita kalau misalkan bacanya rada ribet juga. Ya kita bacanya rada ribet juga. Itu, ya Allah, kata saya, ini orang yang tadinya di pondok hafalan susah, ngajar di rumah ngaji Fathul Mu'in. Ngajarin Fathul Mu'in, yang diajarnya ya pantaran-pantaran kita, tapi Fathul Mu'in dia ngajarnya. Bahkan saya pernah nanya ke dia, permasalahan yang masih ngeganjel di saya itu ada di Al-Quran. Kalau kita baca di Al-Quran di surah apa gitu, pokoknya ada kalimat alaihullah. Karena di dalam ilmu nahwu itu, kalau misalkan domirhu sebelumnya ada ya, apalagi ada ala huruf jar di belakangnya, itu dibacanya kasroh. Tapi kalau misalkan di Al-Quran ini dibacanya alaihullah, itu saya mikirin, ya Allah, saya nyari referensi di kitab Imriti nggak ketemu, di Alfiyah nggak ketemu. Tapi nanya ke dia dijawabnya pakai kitab Alfiyah. Itu saya awalnya ragu, nanya ke guru saya di Ciomas. Ini bener nggak ini jawabannya begini? Ternyata bener. Itulah keberkahan daripada guru kita apabila kita hikmat atau takliman kepada guru kita. Teman saya yang pinter mungkin udah ada yang tahu cerita ini. Ketika kita ngaji Alfiyah itu, kita hafalan Alfiyah. Itu hari itu belum jadwal hafalan, tapi guru suruh ngapalan. Ini namanya saya males ngapalin ya. Saya ngajakin teman saya yang sekarang lagi di Yaman dia. Ngajakin teman saya itu ngobrol aja. Tapi pas mau hafalan dia maju duluan. Itu bait Alfiyah kalau nggak salah bait ke-350. Itu dia tadinya masih ngobrol sama saya, tiba-tiba dia hafalan langsung 30 bait. Bayangin ngapalinnya kapan? Karena apa? Karena dia takliman kepada guru-guru kita.
dan bersambung hatinya kepada orang-orang soleh. Dari ratibnya nggak pernah dilepas, dari wirdul latifnya nggak pernah dilepas bacanya, dari ngirim fatihah-fatihahnya kepada orang-orang soleh. Sebelumnya dia misalkan kalau pengen ngaji itu kitabnya dia bawa, saya nyaksin sendiri, dibawanya di atas kepala kitabnya, nggak diteng-teng begini, dibawanya di atas kepala. Karena apa kata dia? Karena ini ilmu, mal ngomong saya gitu, karena ini ilmu. Kalau ilmu itu saya taruh di atas kepala saya, karena kenapa? Semoga ini menjadi kebukanya futuh saya. Benar juga sekarang di Hadramaut apalannya udah banyak. Itu orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang pandai memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu itu bukan sekedar hanya kita memuliakan ilmu yang disampaikan oleh guru kita, tetapi orang yang mengajarkan kepada kita itu kita harus muliakan semuanya, terutama kitab-kitab. Kitab-kitab maulid kita jangan ada yang ditaruh di bawah, itu adalah adab. Karena kenapa? Karena itu bisa menjadi wasilah salah satu kebukanya futuh kita. Itu jangan jauh-jauh. Saya punya teman begitu, ya, punya teman begitu. Karena itu nggak ada ruginya kita duduk di majlis seperti ini, kita terus kembangkan. Saya sebenarnya tadi baru balik, ya, saya lagi KKN, ya, baru balik. Itu di kampung yang saya tempatin itu nggak ada pengajian anak muda kayak gini, nggak ada. Jadi anak mudanya itu dia lulus SD, ada yang langsung pesantren, ada yang cuma sekolah SMP doang. Dia kerja, banyaknya dia kerja. Kalau orang udah kerja capek balik tidur, ya. Kalau kita masih beruntung masih bisa ngaji, itu organisasi pemudanya nggak ada di kampung yang saya tempatin, itu nggak ada. Tapi beruntung di tempat kita ini anak mudanya masih pada mau ngaji, ya, ada mau ngajinya. Jadi ada regenerasi kita dari ulama-ulama atau kiai-kiai yang udah pada sepuh, atau kita yang lanjutin, atau kita yang berani tampil. Itu semua kita pelajarinya di sini, di tempat ilmu, di majlis ilmu seperti ini. Di mana-mana nggak ada kita mendapatkan pelajaran-pelajaran seperti ini. Maka dari itu, ayo tingkatkan lagi keistiqomahan kita di malam Jumat. Semoga kita semua dapat istiqomah di malam Jumat ini, di malam Selasa, mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua, ilmu kita semua barokah, manfaat dunia akhirat. Semoga apa yang kita hajatkan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek kita yang masih hidup Allah berikan kesehatan afiat, Allah berikan panjang umur, berkah umur, dan yang sudah meninggal semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kuburannya menjadi raudhah min riyadil jannah. Mungkin segitu aja dari saya. Syukran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.